Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di mata kuliah biokimia. Pada hari ini kita akan membahas mengenai transport lipid. Kita bahas dulu mengenai bagian pendahuluan ya. Nah, lipid yang kita konsumsi atau yang berasal dari makanan maupun yang disintesis oleh hati serta jaringan adiposa itu harus diangkut ke berbagai jaringan dan organ tubuh untuk digunakan sebagai energi maupun disimpan sebagai cadangan makanan ya. Namun seperti kita ketahui bahwa lipid ini bersifat hidrofobik, atau tidak larut dalam air, sehingga tidak dapat begitu saja mengalami pengangkutan dalam plasma atau dalam pembuluh darah ya. Untuk darah itu kan dia sifatnya adalah hidrofil ya. Oleh karena itu, lipid ditransportasikan atau diangkut dalam pembuluh darah dengan mengaitkan senyawa lipid yang nonpolar tersebut dengan lipid amfipatik. Yang mana lipid amfipatik ini artinya adalah lipid yang memiliki gugus polar dan nonpolar. Misalnya adalah fosfolipid ya. Kemudian selain dia dikaitkan dengan lipid amfipatik, juga dikaitkan dengan suatu protein untuk membentuk lipoprotein sehingga dapat bercampur dengan darah. Oke. Nah, untuk lipoprotein itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah kilomikron, kemudian yang kedua adalah VLDL, very low density lipoprotein, kemudian yang ketiga LDL, low density lipoprotein. Nah, untuk LDL ini nama lainnya adalah beta lipoprotein ya. Kemudian yang keempat adalah HDL atau high density lipoprotein atau alpha lipoprotein. Nah, di sini merupakan komposisi dari lipoprotein plasma di manusia ya, dalam tubuh manusia. Ada kilomikron, kemudian kilomikron remnants, VLDL, IDL, LDL, HDL, HDL1, HDL2, HDL3, free beta HDL, dan juga ada albumin or free fatty acid ya. Oke, yang pertama kita bahas ini chylomicrons ya. Untuk chylomicrons ini source-nya adalah intestine atau usus halus yang mana diameternya 90 sampai 1000 nanometer, density-nya atau densitasnya kurang dari 0,95 gram per mililiter. Komposisinya apa? Komposisinya 1 sampai 2% protein dan juga 98 sampai 99% lipid. Lipidnya ini ada triacylglycerol. Jadi TAG ya. Untuk slide berikutnya, ketika kalian menemukan kata-kata TAG itu artinya adalah triacylglycerol ya. Kemudian di dalam lipid ini juga ada fosfolipid, ada kolesterol ester, ada juga kolesterol bebas ya. Nah, sedangkan untuk komponen utama lipidnya adalah triacylglycerol. Kemudian di lipoprotein ini juga mengandung apolipoprotein ya. Apolipoprotein ada A1, A2, A4, kemudian ApoB48, ApoC1, ApoC2, ApoC3 dan juga ApoE. Kemudian untuk kilomikron remnants, yakni source-nya atau sumbernya adalah berasal dari kilomikron, diameternya 45 sampai 150 nanometer, densitasnya kurang dari 1,006 ya, kurang dari 1,006 gram per mililiter. Yang mana komposisinya adalah lebih banyak protein dibandingkan dengan kilomikron, yaitu 6-8% protein, sedangkan komposisi lipidnya sudah berkurang ya daripada kilomikron, yaitu 92-94%. Nah, selanjutnya untuk komponen lipid utamanya adalah triacylglycerol, kemudian fosfolipid dan juga kolesterol ya. Apolipoprotein ini adalah ApoB48 dan juga ApoE. Oke, kemudian lipoprotein berikutnya ada VLDL. VLDL ini sumbernya adalah dari hati ya, dan juga dari usus halus. Oke, kemudian diameternya 30 sampai 90 nanometer ya. Densitasnya 0,95 sampai 1,006. Kemudian jumlah komposisi proteinnya lebih besar daripada kilomikron ya, 7-10%. Nah, untuk komposisi lipidnya berkurang daripada kilomikron remnants, yaitu 90-93%. Nah, komponen lipid utamanya adalah triacylglycerol. Apolipoproteinnya yaitu ApoB100, ApoC1, ApoC2, ApoC3 dan seterusnya. Oke, jadi di sini kalau misalnya kita lihat ya, dari kilomikron ke HDL ya, yang kita lihat diameternya semakin menurun ya. Diameter
diameter bentuknya semakin menurun. Jadi kalau untuk kilomikron itu bentuknya lebih besar dibandingkan dengan HDL ya. Kemudian untuk densitasnya kilomikron densitasnya paling kecil. Sedangkan untuk HDL itu densitasnya paling besar ya, namanya juga high density lipoprotein, berarti dia high density atau densitasnya tinggi ya. Kemudian untuk komposisi, nah semakin ke bawah komposisi proteinnya semakin meningkat ya, sedangkan komposisi lipidnya semakin menurun. Jadi untuk kilomikron, komposisi lipidnya adalah yang paling banyak dibandingkan dengan lipoprotein lainnya. Sedangkan untuk HDL ini komposisi lipidnya itu yang lebih banyak dibandingkan dengan LDL, dibandingkan HDL ini komposisi lipidnya lebih sedikit ya dibandingkan dengan LDL, IDL, VLDL, dan juga kilomicrons. Oke, kemudian ini juga masih tentang komposisi lipoprotein ya, kurang lebih sama. Nah ini hanya sudah komposisi per spesifiknya ya, jadi ada protein, kemudian komposisi lipid, ada fosfolipidnya berapa persen, kolesterol bebasnya berapa persen, komposisi ester kolesterol berapa persen, dan juga komposisi triasil gliserolnya juga sudah mencakup ya, sudah dicantumkan di sini. Jadi ini sebagai tabel pelengkap dari tabel sebelumnya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita melihat lipoprotein pada mikroskop elektron? Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk kilomikron ya, ini bentuknya adalah yang paling besar. Nah, di sini diameternya 200 nanometer. Kemudian untuk VLDL diameternya lebih kecil, yaitu 28 sampai 70 nanometer. Kemudian LDL itu juga lebih kecil lagi dibandingkan dengan VLDL, diameternya 20 sampai 25 nanometer. Selanjutnya ada HDL, diameternya yang paling kecil yaitu 8 sampai 11 nanometer. Oke, bagaimana struktur dari lipoprotein ya? Ini adalah secara umum gambaran umum struktur dari lipoprotein ya. Jadi di bagian luarnya, jadi untuk struktur lipoprotein itu ada bagian inti dan juga bagian lapisan permukaan. Oke. Nah, bagian intinya itu ada senyawa-senyawa yang nonpolar ya. Jadi ini bagian inti ada senyawa nonpolar, misalnya senyawa apa saja? Misalnya senyawa triasil gliserol, kemudian senyawa kolesterol ester. Kemudian ada bagian lapisan permukaan ya. Bagian lapisan permukaan ini adalah dalam bentuk lipid amfifatik ya, atau lipid yang memiliki gugus polar dan juga gugus non-polar ya. Misalnya fosfolipid dan juga kolesterol bebas. Nah, selanjutnya untuk lipoprotein ini juga dilingkupi oleh suatu namanya apolipoprotein ya, atau apoprotein. Nah, ini apolipoprotein ini merupakan bagian protein dari lipoprotein ya. Nah, untuk apolipoprotein itu dapat kita bagi dua jenis, yaitu menjadi integral apoprotein, yang mana untuk integral ini artinya adalah kan dia secara definisi ya, kan dia menyeluruh gitu kan intinya. Nah, artinya apa untuk integral lipoprotein ini? Yaitu sifatnya menyatu dengan lipoprotein ya, tidak dapat ditransfer ke lipoprotein yang lainnya. Misalnya adalah apolipoprotein B100. Kita menuliskannya biasanya dalam bentuk ApoB100. Jadi apolipoprotein disingkat sebagai APO. Kemudian ada juga namanya peripheral apoprotein ya. Ini berikatan dengan permukaan lipoprotein, namun dapat ditransfer ke lipoprotein yang lain, misalnya ApoC, kemudian ApoE. Distribusi dari apolipoprotein ini berpengaruh terhadap kekhasan lipoprotein tersebut. Nah, seperti yang tadi kita telah bahas, untuk masing-masing lipoprotein ini memiliki berbagai jenis apolipoprotein ya. Pada setiap lipoprotein dapat ditemukan satu atau lebih apolipoprotein. Oke, nah sekarang apa fungsi dari apolipoprotein? Fungsi apolipoprotein itu bergantung pada jenis apolipoprotein itu sendiri. Misalnya untuk ApoA1, ApoA2 ini berfungsi untuk membentuk bagian dari struktur lipoprotein ya. Jadi fungsi yang pertama dari apolipoprotein itu adalah untuk membentuk bagian dari struktur lipoprotein ya, misalnya ApoA1, ApoA2. Ini merupakan membentuk bagian dari struktur lipoprotein HDL.
Kemudian ApoB48. Nah, ini merupakan membentuk bagian dari struktur lipoprotein kilomikron ya. Kemudian ApoB100. ApoB100 itu membentuk bagian dari struktur lipoprotein pada VLDL, LDL, dan juga IDL. Oke, tadi untuk HDL itu kan nama lainnya adalah alfa lipoprotein ya, sehingga Apo A, Apo A1, Apo A2. Ini untuk lebih mempermudah ya. Jadi untuk HDL itu kan nama lainnya tadi adalah alfa lipoprotein. Nah, alfa lipoprotein, nah di sini sehingga apoprotein yang terdapat pada HDL ini contohnya misalnya adalah Apo A, Apo A1, Apo A2, dan seterusnya. Kemudian untuk LDL, nah LDL ini nama lainnya adalah beta lipoprotein ya. Sehingga apolipoprotein yang terdapat di dalamnya kebanyakan adalah jenis ApoB. Ya. Oke, selanjutnya fungsi apolipoprotein berikutnya adalah sebagai kofaktor enzim, misalnya pada ApoA1. ApoA1 itu merupakan kofaktor enzim lecitin kolesterol asil transferase atau LCAT. Ya, kofaktor enzim LCAT. Kemudian ApoA2 itu merupakan kofaktor dari enzim hepatic lipase atau hepatic lipase. Kemudian untuk ApoC2 itu merupakan kofaktor lipoprotein lipase ya. Nah, fungsi apolipoprotein berikutnya adalah sebagai ligan untuk interaksi dengan reseptor lipoprotein dalam jaringan. Nah, jadi lipoprotein itu tidak dapat begitu saja masuk ke dalam jaringan, dia ada suatu namanya reseptor, yang mana reseptor ini memerlukan suatu ligan ya, perlu suatu ligan sehingga dapat berinteraksi. Nah, salah satu ligannya adalah yaitu dalam bentuk apolipoprotein. Misalnya untuk ApoB100 dan ApoE itu merupakan ligan pada reseptor LDL ya. Kemudian ApoA1 itu merupakan ligan pada reseptor HDL. Oke, jadi di sini fungsi apolipoprotein tambahannya ya. Nah, ini ApoA1, A2 nanti tolong dibaca sendiri ya. Kita lanjut saja. Nah, ini masuk ke kilomikron ya, lipoprotein yang pertama. Sebelumnya kita masuk ke jalur transport lipoprotein terlebih dahulu ya. Untuk jalur transport lipoprotein itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah jalur eksogen. Jalur eksogen itu dari luar tubuh, maksudnya makanannya bersumber dari luar tubuh ya. Misalnya pengangkutan trigliserida, kolesterol, dan juga vitamin larut lemak yang berasal dari makanan ke jaringan perifer ya. Kemudian jalur transport lipoprotein ini juga ada dari dalam tubuh ya, misalnya atau dari jalur endogen atau dari dalam tubuh. Misalnya dari usus, dari hati ya, ke jaringan yang dibutuhkan. Oke. Lipoprotein yang pertama yaitu kilomikron. Nah, bagaimana proses pembentukan kilomikron ini sendiri? Nah, ini merupakan proses pembentukannya ya. Untuk kilomikron ini berperan dalam pengangkutan seluruh lipid yang diperoleh dari makanan ke dalam sirkulasi darah. Jadi makanan yang kita konsumsi masuk ke dalam makanan yang kita konsumsi yaitu triasilgliserol ya. Kemudian masuk ke dalam usus halus, dipecah. Nah, nanti akan diangkut dengan lipoprotein yang bernama kilomikron ya. Ketika jumlah triasilgliserol yang diserap semakin besar, maka pembentukan kilomikron juga akan semakin meningkat. Nah, jadi untuk pembentukan kilomikron ini sebanding dengan konsumsi triasilgliserol. Nah, namun untuk kilomikron juga kenyataannya tetap dibentuk pada saat keadaan berpuasa, di mana lipid yang terdapat di dalamnya berasal dari hasil sekresi empedu serta usus ya. Untuk pembentukan kilomikron ini sendiri diawali dengan sintesis ApoB48 di retikulum endoplasma ya, di root RIR itu root endoplasma retikulum ya, jadi retikulum endoplasma kasar. Jadi di sini di RIR, nah di RIR ini pembentukan kilomikron. Kemudian pada saat yang sama
Kolesterol yang telah diabsorpsi dikonversi menjadi ester kolesterol, sedangkan asam lemak dan gliserol dikonversi kembali menjadi triasil gliserol di smooth endoplasma reticulum ya. Ketika ApoB48 meninggalkan retikulum endoplasma menuju kompleks Golgi, maka enzim mikrosomal trigliserida transfer protein akan menggabungkan triasilgliserol, ester kolesterol, vitamin larut lemak, dan juga fosfolipid ke dalam ApoB48 untuk membentuk kilomikron nasen atau kilomikron yang baru lahir atau kilomikron yang belum mature atau belum dewasa atau belum matang ya. Nah, kemudian kilomikron nasen ini akan dilepaskan ke dalam sistem limfatik atau laktil dan akhirnya berpindah menuju saluran toraks ya, menuju saluran sistemik. Oke, jadi ini pembentukan dari kilomikron. Oke, nah sekarang bagaimana metabolisme dari kilomikron ya? Untuk metabolisme kilomikron, oke, jadi di sini trigliserida atau triasilgliserol yang diperoleh dari makanan kemudian masuk ke dalam usus halus ya, kemudian dipecah menjadi asam lemak dan gliserol ya, kemudian dikonversi kembali menjadi trigliserida. Nah, di sini ada namanya nasen kilomikron. Nasen kilomikron itu adalah kilomikron yang baru dibentuk atau baru disintesis ya, atau baru lahir. Nah, untuk nasen kilomikron ini dia telah memiliki ApoB48 dan juga ApoA. Yang mana nasen kilomikron ini mengangkut trigliserida, kemudian kolesterol yang kita konsumsi dari makanan. Oke, selanjutnya, nah di sisi lain ya hati. Nah, hati ini mensintesis HDL, mensintesis HDL ya. Yang mana HDL ini membawa fosfolipid dan juga kolesterol ya. Untuk HDL dia memiliki ApoA, ApoA kemudian ApoC dan juga ApoE. Nah, nasen kilomikron ini masuk ke dalam peredaran darah ya, masuk ke dalam peredaran darah sehingga nanti pada saat perjalanannya kilomikron ini akan mendapatkan sumbangan ApoC dan juga ApoE ya dari HDL ya. HDL itu akan mentransfer ApoC2 dan juga ApoE ke kilomikron. Sehingga yang tadinya dalam bentuk nasen kilomikron dia akan menjadi kilomikron ya. Akan menjadi kilomikron yang lebih matang. Nah, sehingga di sini telah memiliki ApoB48, kemudian ApoA yang tadi sebelumnya kemudian memiliki tambahan ApoE dan juga ApoC2 dari HDL ya. Oke, selanjutnya untuk kilomikron ini kilomikron ini akan masuk ke dalam pembuluh darah ya, dia akan masuk ke dalam jaringan ekstrahepatik. Nah, misalnya jaringan otot, kemudian jaringan jantung dan lain sebagainya ya. Yang mana di sini dia akan mentransfer trigliserida pada jaringan yang memang dibutuhkan dalam tubuh kita ya. Oke, nah untuk trigliserida ini kan juga akan terkonversi menjadi asam lemak dan juga gliserol ya. Untuk asam lemaknya dia akan disimpan di jaringan adiposa dalam bentuk simpanan lemak, sedangkan untuk asam lemak lainnya ya di jaringan otot jantung dan juga jaringan otot rangka, dia akan digunakan untuk produksi energi atau ATP. Kemudian untuk gliserol yang tadi dihasilkan dari proses pemecahan trigliserida akan terlarut di peredaran darah, diambil oleh hati untuk dikonversi menjadi glukosa dan lain-lain ya. Oke, kalau misalnya kalian masih ingat untuk proses glikolisis ya di dalamnya kan ada gliserol ya. Oke, kemudian nah, selanjutnya, setelah tadi kilomikron mentransfer trigliserida ya, trigliserida memecah trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian asam lemaknya ini dimanfaatkan oleh jaringan ekstrahepatik sehingga kilomikron ini akan menjadi bentuk kilomikron yang lebih kecil yang kita sebut sebagai kilomikron remnants. Diameter kilomikron remnants ini menjadi setengahnya. Dan juga triasilgliserida itu juga tersisa menjadi 10% dari semula. Nah, pada perjalanan ini ya, sebelum kilomikron menjadi kilomikron remnant,
ApoA dan juga ApoC2 karena tadi telah menjalankan fungsinya ya, sebagai kofaktor lipoprotein lipase. Nah, maka ApoC2 ini akhirnya ditransfer kembali ke HDL. Nah, sehingga untuk kilomikron remnan itu hanya tinggal memiliki ApoB48 dan juga ApoE. Nah, untuk ApoE ini bertindak sebagai ligan supaya kilomikron dapat berinteraksi dengan reseptor lipoprotein pada sel hati. Ya. Jadi untuk ApoE, ya di sini ApoE sebagai ligan supaya dia dapat berikatan atau berinteraksi dengan hepatic lipase ya, dan juga LRP atau LDL receptor related protein ya. Oke, nah kemudian di hati ester kolesterol dan juga trigliserida yang tadi memang masih tersisa ya, itu akan dihidrolisis dan juga terdegradasi di lisosom. Oke, jadi ini adalah metabolisme dari lipoprotein kilomikron. Kemudian yang kedua adalah VLDL. Nah, untuk VLDL ini merupakan prekursor dari IDL dan IDL merupakan prekursor dari LDL ya. Oke, kita langsung ke sini saja. Nah, untuk VLDL ini berperan dalam mengangkut triasilgliserol dari hati ke jaringan ekstrahepatik, misalnya jaringan otot, jaringan dan juga jaringan adiposa. Nah, VLDL dibentuk oleh sel parenkim hati. Di dalam sel hepatosit terjadi penggabungan trigliserida, kolesterol, dan juga fosfolipid dengan ApoB100 untuk membentuk VLDL nasen. Jadi pada VLDL, ApoB-nya yang berperan adalah ApoB100 ya. Nah, untuk sekresi VLDL ini akan meningkat ketika keadaan kenyang, kemudian diet kaya karbohidrat, kemudian ketika kadar asam lemak bebas tinggi di dalam peredaran darah kita, selanjutnya ketika kita mengkonsumsi etanol atau mengkonsumsi alkohol, dan juga ketika kadar insulin darah sedang tinggi ya. Sebetulnya ini berhubungan nih, diet kaya karbohidrat ini akan meningkatkan kadar insulin dalam darah. Oke, bagaimana metabolisme VLDL dan pembentukan dari LDL ya? Nah, tadi untuk VLDL itu dibentuk di sel parenkim hati ya, jadi hati membentuk sel parenkim hati. Nah, jadi VLDL nasen atau VLDL yang baru lahir ya, dia akan mengangkut trigliserida dan juga kolesterol, di mana nasen VLDL ini sudah memiliki ApoB100, ApoE, dan juga ApoC. Kemudian pada sisi lain HDL juga disintesis di hati ya. Kemudian HDL ini memiliki ApoC dan juga ApoE. Nah, ApoC dan juga ApoE ini ditransfer ke VLDL ya, Nah, sehingga menjadi VLDL yang lebih matang. Nah, yang perlu diketahui adalah ApoC dan ApoE yang terdapat pada nasen VLDL ini belum dapat menjalankan fungsinya dengan baik ya, ketika nantinya masuk ke dalam peredaran darah, sehingga HDL harus mentransfer ApoC dan juga ApoE lainnya, sehingga VLDL-nya menjadi lebih matang daripada nasen VLDL. Kemudian, nah, VLDL ini dia masuk ke dalam jaringan ekstrahepatik yang memang dibutuhkan dalam tubuh kita, misalnya tadi jaringan adiposa, kemudian jaringan otot, jaringan otot rangka, jaringan jantung ya. Nah, untuk trigliserida dia akan terkonversi menjadi asam lemak dan juga gliserol ya. Gliserol dia akan masuk ke dalam peredaran darah karena dia sifatnya hidrofilik ya, sehingga dapat langsung diangkut dalam peredaran darah kita. Kemudian untuk asam lemak ini kan tadi dibutuhkan dalam proses misalnya simpanan lemak ya, ketika memang ATP sudah baik dalam tubuh kita, maka dia akan disimpan dalam bentuk trigliserida untuk asam lemaknya. Sedangkan ketika kadar ATP kita memang masih dibutuhkan energi, maka asam lemak akan dibakar ya, atau akan dikonversi menjadi bentuk energi atau menjadi ATP. Oke. Nah, selanjutnya VLDL yang telah mentransfer trigliserida ini menjadi asam lemak dan gliserol ya.
maka dia akan VLDL-nya akan terkonversi menjadi IDL atau VLDL remnant. Yang mana untuk VLDL remnant ini memiliki trigliserida yang lebih sedikit dibandingkan dengan VLDL. Nah, pada perjalanannya juga VLDL mentransfer ApoC kembali kepada HDL ya, karena ApoC2 tadi telah menjalankan fungsinya ya sebagai kofaktor pada lipoprotein lipase. Jadi ApoC-nya ditransfer kembali ke HDL. Oke, kemudian pada proses selanjutnya IDL ini akan terkonversi menjadi LDL ya, menjadi LDL. Oke, nah di sini kita lihat ada panahnya IDL ke hati dan juga IDL menjadi LDL ya. Nah, jadi untuk trigliserida yang terdapat pada IDL ini akan ditransfer ke hati untuk dipecah menjadi asam lemak dan juga gliserol. Sedangkan kolesterol yang masih tersisa pada IDL, nah di sini IDL-nya akan terkonversi menjadi LDL, yang mana LDL ini akan mengangkut kolesterol ke dalam jaringan. Nah, jadi setiap partikel LDL ini berasal dari satu partikel VLDL ya. Jadi banyaknya jumlah LDL di dalam tubuh kita sangat bergantung kepada jumlah VLDL ya. Untuk LDL ini mengandung banyak kolesterol dan juga ester kolesteril. Nah, kemudian LDL akan mentransfer kolesterol ke dalam jaringan ekstrahepatik ya, melalui namanya LDL reseptor, dengan bantuan LDL reseptor dengan proses endositosis. Oke, kemudian selain itu, nanti kolesterol yang masih tersisa ya akan diangkut oleh HDL ya. Oke, nah di hati juga ada namanya LDL reseptor ya, yang mana ApoB100 ini berfungsi sebagai ligan pada LDL reseptor. Dia fungsinya supaya dapat berikatan dengan LDL reseptor. Oke, jadi untuk kolesterol yang tadi terdapat pada LDL itu akan masuk ke dalam jaringan ekstrahepatik dan juga masuk ke dalam hati ya. Jadi hanya 30% LDL yang diuraikan di jaringan ekstrahepatik, sedangkan 70% sisanya di hati. Kemudian selanjutnya kita bahas yaitu mengenai HDL atau HDL. Nah, untuk HDL ini disintesis dan disekresikan oleh hati dan usus halus ya. Oke, kita langsung ke metabolismenya ya. Untuk metabolisme HDL dan juga reverse cholesterol transport, terbentuknya HDL ini diawali dengan disintesisnya ApoA1 yang merupakan struktur inti dari prabeta HDL. Selanjutnya, ApoA1 akan masuk ke dalam peredaran darah ya. Kemudian, di sini kita lihat diawali dengan disintesisnya ApoA1. ApoA1 merupakan struktur inti dari prabeta HDL ya. Nah, selanjutnya ApoA1 masuk ke dalam peredaran darah ya. Kemudian protein transporter membran yaitu protein ABCA1 ya, protein ABCA1 ini kepanjangan dari ATP binding cascade transporter A1. Yang mana protein transporter membran ABCA1 ini berfungsi untuk menyalurkan kolesterol bebas dan fosfolipid yang berasal dari hepatosit, kemudian enterosit, dan juga sel ekstrahepatik ke dalam ApoA1. Kerusakan atau mutasi pada ABCA1, misalnya pada penyakit Tangier, itu akan mengakibatkan tubuh tidak dapat memproduksi mature HDL ya, sehingga terjadi penurunan kadar HDL dalam tubuh kita. Jadi sangat berbahaya sekali ketika dalam tubuh kita terjadi defect atau terjadi kerusakan pada ABCA1 ya. Oke, langkah selanjutnya ya, setelah tadi diproduksi ApoA1 yang merupakan inti dari pre-beta HDL ya. Nah, pre-beta HDL ini akan masuk ke dalam peredaran darah. Nah, kemudian dia akan terkonversi menjadi diskoidal HDL ya, atau HDL yang memiliki bentuk cakram. Nah, untuk HDL yang memiliki bentuk cakram ini mengandung kolesterol, kemudian fosfolipid, ApoA1, dan juga
LCAT atau lecithin cholesterol acyltransferase. Nah, untuk enzim LCAT ini berfungsi untuk mengesterifikasi kolesterol menjadi ester kolesteril, sehingga HDL dapat mengambil kolesterol bebas yang masih terdapat di dalam peredaran darah. Jadi tanpa adanya LCAT, maka dia tidak dapat mengesterifikasi kolesterol menjadi ester kolesteril, ya. Nanti ada namanya suatu penyakit yang berhubungan dengan defek atau gangguan pada enzim LCAT, ya. Defisiensi pada enzim LCAT yaitu pada penyakit fish eye disease, maka akan menyebabkan penurunan kadar HDL darah. Nah, jadi fish eye disease ini ditandai dengan atau penyakit mata ikan, ya, ini dapat dilihat dari matanya yang mengandung kolesterol, ya. Pada matanya terlihat kolesterol. Itu karena penurunan kadar HDL darah, sehingga kalau kadar HDL darahnya menurun, maka dia tidak dapat mengangkut kelebihan kolesterol yang tadi berasal dari LDL, ya, sehingga kolesterol darahnya meningkat. Oke, selanjutnya, nah dari sini kemudian discoidal HDL ini akan menjadi HDL3 dan juga HDL2, ya. Nah, untuk protein ABCG1, ya, atau ATP binding cassette transporter G1 dan SRB1 scavenger receptor B1 ini berperan dalam transport kolesterol dari jaringan ke HDL, ya. Jadi untuk ABCG1 dan juga SRB1 dia akan mentransport kolesterol ke dalam HDL3. Nah, sehingga tadinya discoidal HDL itu hanya mengandung fosfolipid dan juga kolesterol, dia nanti akan mengandung kolesterol ester, dan juga fosfolipid, ya. Tadi kolesterol itu kan didapatkan dari proses konversi kolesterol menjadi kolesterol aldehyde dengan bantuan LCAT, ya. Kemudian HDL3 akan terkonversi menjadi kolesterol akan menjadi HDL3 akan terkonversi menjadi HDL2, ya. Nah, semakin banyak kolesterol yang terdistribusi ke dalam HDL, maka bentuk kolesterol akan menjadi lebih bundar, ya. Tadinya dalam bentuk diskoid atau bentuk cakra menjadi bentuk yang lebih bundar. Oke, kemudian untuk HDL2 ini akan masuk ke dalam hati, ya. Sebagian besar kolesterol pada HDL diabsorpsi oleh hati yang dimediasi oleh scavenger receptor B1. Oke, kemudian untuk transfer kolesterol ke hati itu akan menyebabkan terbentuknya HDL yang hanya mengandung sedikit kolesterol yang memiliki inti ApoA1, ya. ApoA1 terfilter di glomerulus dan terabsorpsi kembali oleh tubulus renal, yang mana ginjal berperan dalam penguraian ApoA1. Nah, untuk kolesterol yang tadi diabsorpsi di hati itu akan dikonversi menjadi asam empedu, ya. Nah, untuk menjalankan fungsi-fungsi lainnya asam empedu ini, misalnya untuk mengemulsifikasi lemak yang kita konsumsi. Oke, jadi ini secara garis besar rangkumannya, ya, untuk lipoprotein dan juga lipid transport, ya. Jadi tadi kilomikron itu mengangkut triasilgliserol dalam tubuh kita, ya. Kemudian masuk ke dalam peredaran darah, ya. Nah, di sini yang mana tadi triasilgliserol terurai menjadi asam lemak dan juga gliserol. Oke, kemudian untuk asam lemak ini, nah ini akan menjadi kilomikron remnants. Jadi ini nomor 1, langkah pertama, ya, kilomikron. Kemudian ini, nah, di sini tadi terpecah menjadi asam lemak dan juga gliserol, sehingga kilomikronnya menjadi kilomikron remnants, ya. Nah, proses selanjutnya adalah disintesisnya VLDL, ya, disintesis VLDL, kemudian VLDL yang mengangkut kelebihan triasilgliserol, kolesterol, ya, dan lipid lainnya, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah, ya, masuk ke dalam pembuluh darah dan juga mentransfer atau mentransportasikan triasilgliserol dan juga hasil penguraiannya tadi dalam bentuk asam lemak dan juga gliserol, ya, ke dalam jaringan yang dibutuhkan, jaringan ekstrahepatik, tadi jaringan otot rangka, jaringan jantung, dan juga jaringan adiposa, ya. Sehingga VLDL ini terkonversi menjadi VLDL remnants atau IDL, ya, dengan diameter yang lebih kecil daripada VLDL.
Kemudian VLDL remnants, yang mana tadi membawa kolesterol, membawa triacylglycerol ya. Nah, dia ada yang masuk ke dalam hati dan juga ada yang terkonversi menjadi LDL ya. Yang mana LDL ini adalah berperan dalam mentransportasikan kolesterol ke jaringan ekstrahepatik ya. Kemudian untuk HDL berfungsi sebagai reverse cholesterol transport atau mengangkut kelebihan kolesterol di jaringan ke hati. Jadi ini 4, kemudian di sini nomor 5, yang ini nomor 6 prosesnya. Nah, ini merupakan rangkuman peran lipoprotein ya. Untuk lipoprotein perannya adalah transport lipid dari sistem pencernaan dan ketika absorpsi ke jaringan. Kemudian VLDL fungsinya adalah transport triacylglycerol dari hati. Dan yang ketiga untuk LDL, transport kolesterol ke jaringan ya, yang memang dibutuhkan. Kemudian yang keempat adalah HDL, fungsi membuang kolesterol dari jaringan ke hati. Oke, nah sekarang penyakit yang berhubungan dengan pengangkutan lipid atau dengan lipoprotein yaitu fatty liver. Nah, untuk lipid ya, terutama dalam bentuk triacylglycerol ini dapat terakumulasi di hati. Jadi ini merupakan gambaran dari liver atau hati yang sehat, sedangkan ini gambaran dari fatty liver atau hati berlemak ya. Misalnya pada kondisi obesitas, kemudian DM tipe 2, dan juga pada orang yang mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, terdapat ketidakseimbangan antara sintesis trigliserida dan juga sintesis VLDL. Nah, yang mana produksi VLDL itu tidak dapat mengikuti kecepatan aliran masuk asam lemak, sehingga terjadi penimbunan triacylglycerol yang akan mengarah pada perlemakan hati atau fatty liver ya. Kemudian akan terjadi steatohepatitis, serta berlanjut menjadi sirosis, hepatokarsinoma, dan juga kegagalan hati. Oke, nah di sini adalah berbagai gangguan yang terjadi pada lipoprotein plasma ya, atau kita sebut sebagai dislipoproteinemia. Misalnya hipolipoproteinemia atau kekurangan lipoprotein dalam darah. Namanya contoh penyakit yang berhubungan adalah A-beta lipoproteinemia ya. Gangguannya apa? Gangguannya adalah tidak ada kilomikron, kemudian tidak ada VLDL atau LDL yang terbentuk karena gangguan pada loading ApoB ke lipid ya. Jadi gangguan loading atau pembentukan ApoB itu akan mengarah kepada tidak adanya kilomikron, VLDL, dan juga LDL. Nah, untuk A-beta lipoproteinemia ini kondisinya jarang terjadi ya. Kemudian di sini ya akan terjadi penurunan kadar asilgliserol darah, kemudian intestine and liver accumulate asilgliserol. Nah, yang mana karena terjadi penurunan asilgliserol dalam darah, nah maka asilgliserol di intestine, di usus halus dan juga di hati itu akan meningkat gitu. Akan terjadi malabsorpsi intestin ya, dan juga nah di sini ada kematian dini. Kematian dini dapat dicegah dengan cara administration of large dose of fat soluble vitamins, terutama vitamin E. Jadi dapat dicegah dengan cara pemberian vitamin dosis tinggi, yaitu vitamin larut lemak dosis tinggi, terutama adalah vitamin E ya. Kemudian untuk hipolipoproteinemia berikutnya adalah familial alpha lipoprotein deficiency, yaitu Tanger disease, fish eye disease, dan juga ApoA1 deficiency. Nah, gangguannya adalah seluruhnya memiliki sedikitnya atau hampir tidak adanya HDL ya. Jadi pada penyakit Tanger, kemudian pada penyakit fish eye dan juga defisiensi A1 akan menyebabkan tidak adanya HDL atau sedikit sekali HDL yang terbentuk atau tersintesis. Oke. Nah, gejala yang terjadi yaitu terjadi hypertriacylglycerolemia sebagai akibat dari tidak adanya ApoC2 sehingga mengakibatkan tidak aktifnya lipoprotein lipase ya. Nih. Nah, dari sini ngerti nggak kira-kira nih? Hypertriacylglycerolemia. Nah,
terjadinya peningkatan triasilgliserol dalam darah ya, peningkatan yang sangat berlebihan, hyper. Karena apa? Karena LPL-nya, apa tadi LPL? LPL tadi lipoprotein lipase. Lipoprotein lipasenya tidak aktif ya, lipasenya tidak aktif sehingga menyebabkan akibat dari tidak adanya ApoC2. Kalau lipoprotein lipasenya tidak aktif, maka triasilgliserolnya dia tidak dapat terkonversi menjadi asam lemak dan gliserol ya. Karena tadi tidak adanya ApoC2 gitu. Sehingga kalau misalnya triasilgliserol tidak dapat dikonversi menjadi asam lemak dan gliserol, maka triasilgliserolnya akan meningkat dalam peredaran darah kita. Oke. Kemudian primary disorder lainnya pada lipoprotein yaitu hyperlipoproteinemia ya, hypo menjadi penyakit, hyper juga akan menjadi suatu penyakit ya. Misalnya familial lipoprotein lipase deficiency tipe 1 ya. Oke, di sini gangguannya adalah hypertriacylglycerolemia karena defisiensi pada lipoprotein lipase, kemudian abnormal lipoprotein lipase atau defisiensi ApoC2 sehingga menyebabkan LPL yang tidak aktif ya. Nah, gejalanya adalah terjadi lambatnya pembersihan kilomikron dan juga VLDL dalam darah kita. Kemudian rendahnya LDL dan juga HDL dan juga namun di sini tidak terjadi peningkatan resiko pada penyakit jantung koroner ya. Kemudian ada juga namanya penyakit familial hyperkolesterolemia ya, tipe 2A. Nah, untuk penyakit familial hyperkolesterolemia ini terjadi karena gangguan pada LDL reseptor atau mutasi pada region ligan ApoB100 ya. Yang mana tadi seperti kita tahu bahwa LDL reseptor ini akan berikatan dengan ApoB100 ya. Jadi ketika terjadi gangguan pada LDL reseptor, maka LDL yang masuk ke dalam jaringan itu akan lebih sedikit sehingga akan mengakibatkan peningkatan hyperkolesterolemia dalam tubuh kita ya. Nah, gejalanya yaitu peningkatan LDL levels dan juga hyperkolesterolemia sehingga akan mengakibatkan aterosklerosis dan juga penyakit jantung koroner. Oke, sampai sini ngerti nggak? Nah, kalau misalnya nggak ngerti, jadi gini pada intinya ya. Jadi untuk ketika terjadi hyperkolesterolemia ini ya, ini terjadi karena gangguan LDL reseptor. Nah, misalnya gambar ini ya, kita kembali ke gambar sini. LDL kita lihat. Nah, ini nih. Nah, penyakit hyperkolesterolemia ya. Penyakit hyperkolesterolemia ini kan hyperkolesterolemia. Nah, ini salah satunya terjadi karena gangguan pada LDL reseptor. Nah, ini adalah LDL reseptor. Ketika LDL reseptor mengalami gangguan, maka apakah LDL-nya bisa masuk ke dalam jaringan ekstrahepatik? Nah, tentu akan mengalami gangguan ya. LDL yang masuk ke dalam jaringan ekstrahepatik akan sangat sedikit sekali, sehingga LDL yang berada dalam pembuluh darah kita, dalam peredaran darah kita akan lebih banyak ya. LDL dalam peredaran darah kita lebih banyak, kolesterolnya juga otomatis lebih banyak dalam peredaran darah kita. Sehingga pada akibatnya akan mengakibatkan hyperkolesterolemia atau peningkatan kolesterol di dalam darah kita. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, penyakit berikutnya yaitu familial tipe 3 hyperlipoproteinemia ya, atau broad beta disease, remnant removal disease, dan juga familial beta lipoproteinemia. Nah, ini terjadi karena defisiensi pada pembersihan sisa lipoprotein ya oleh hati karena abnormalitas pada ApoE. Jadi pada pasien yang kekurangan isoform E3 dan juga E4 dan hanya memiliki
ApoE2 yang mana tidak bereaksi dengan reseptor E ya. Nah, gejalanya adalah terjadi peningkatan kilomikron dan VLDL remnants dengan densitas kurang dari 1,019 atau pre-beta VLDL. Nah, ini akan menyebabkan hyperkolesterolemia, kemudian xanthoma, dan juga aterosklerosis. Oke, kemudian ada juga penyakit familial hypertriacylglycerolemia atau yang tipe 4 ya. Nah, ini terjadi karena overproduksi VLDL yang mana seringkali diasosiasikan dengan intoleransi glukosa dan juga hyperinsulinemia ya. Nah, level kolesterolnya akan meningkat dan juga VLDL konsentrasinya juga akan meningkat. Sementara untuk LDL dan juga HDL ini cenderung untuk lebih ke subnormal ya. Kemudian penyakit selanjutnya ada familial hyperalpha-lipoproteinemia yang mana di sini terjadi peningkatan konsentrasi HDL ya. Yang mana tadi seperti yang kita tahu, HDL ini nama lainnya adalah alpha lipoprotein. Jadi kalau namanya alpha lipoproteinemia berarti dia memiliki konsentrasi HDL yang sangat banyak dalam darah ya. Kemudian hyperlipoproteinemia lainnya adalah hepatic lipase deficiency ya, kekurangan enzim lipase hepatik. Gangguannya adalah pada defisiensi pada enzim yang mengarah pada akumulasi triacylglycerol yang kaya akan HDL dan juga VLDL remnants ya. Nah, di sini pasiennya akan memiliki xanthoma dan juga penyakit jantung koroner. Kemudian ada juga defisiensi pada ada juga namanya penyakit familial lecithin kolesterol asil transferase defisiensi, yang mana di sini terjadi tidak adanya LCAT, tidak adanya enzim LCAT, lecithin kolesterol asil transferase ya, sehingga akan mengarah pada reverse kolesterol transport. Akibatnya apa? Akibatnya adalah HDL itu akan tetap dalam bentuk nasen ya, atau tetap dalam bentuk senyawa yang tidak dewasa atau yang HDL non-mature atau HDL dewasa itu tidak akan terbentuk ya. Nah, akibatnya akan terjadi penurunan pada kolesterol ester dan juga lisolecitin ya. Nah, pada pasien kolestasis juga terjadi abnormalitas LDL, lipoprotein X ya. Kemudian VLDL-nya juga abnormal. Nah, kemudian ada juga penyakit namanya familial lipoprotein excess. Nah, lipoprotein consists of 1 mole of LDLH to 1 mole of ApoE, di mana ApoE ini menunjukkan kesamaan struktural pada plasminogen ya. Oke, nah penyakit yang mungkin ditimbulkan adalah penyakit jantung koroner yang lebih dini karena aterosklerosis ya, dan juga trombosis karena inhibisi fibrinolisis ya. Jadi akan terjadi proses trombosis karena penghambatan pembentukan fibrinolisis. Oke, nah jadi itu saja dari saya mengenai metabolisme atau transport lipid ya, jadi metabolisme lipoprotein dan juga transport lipid. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.